saya misalnya bicara tentang toksikologi lingkungan misalnya begitu. Nanti di bagian kedua saya akan bicara tentang biomedik dan seterusnya itu bisa dilakukan. Nanti akan berbeda. Nanti akan coba kita tunjukkan dark mode atau tidak dark mode. Ini dia mengikuti sistem. Ya, kemudian ada upgrade to plus yang saat ini adalah biayanya ChatGPT Plus $20 per bulan ya. Saya tidak menyarankan dulu Bapak Ibu ya, jangan dulu ya, karena nanti akan di akhir nanti akan ada kesimpulannya gitu. Saya ternyata saya punya akun yang juga sudah berbayar, tetapi ternyata kemudian tidak terlalu apa ya, ya nggak terlalu penting juga gitu ya. Nanti kita akan tunjukkan, saya akan coba tunjukkan Bapak Ibu eh, bagaimana perbedaan menggunakan chat GPT yang free dan chat GPT yang eh, plus ya. Nah, sekarang ini adalah yang dasar Bapak Ibu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ChatGPT ini adalah menjadi dasar untuk pembuatan top up tadi. Iya. Mas Ina sudah masuk ke ChatGPT? Belum? Bantu aja. Bantu aja. Iya, mohon maaf karena di sini ini hybrid ya, jadi ada yang di dalam, ada yang di luar apa namanya, ada yang di sini bersama kami di ruangan ini, dan ada juga yang di apa namanya di Zoom begitu ya. Oke baik. Di sini Bapak Ibu gimana ini? Atau mungkin ada yang mau mendiskusikan sesuatu? Oh ini tentang ini kok materi tentang desain Adobe Illustrator ya? Loh, wah ini saya malah bingung ini ya. AI di sini bukan Adobe Illustrator, Bapak. AI di sini adalah Artificial Intelligence, Insya Allah. Ya, jadi saya tidak menyampaikan tentang Adobe Illustrator, ya. Saya mohon maaf, ya. Mudah-mudahan bisa diikuti. Ya, mohon maaf. Ya. Ya, karena singkatannya memang bisa saja ya. Selama ini AI bisa diartikan Adobe Illustrator, AI juga bisa diartikan Artificial Intelligence ya. Tapi di sini AI di sini maksudnya adalah artificial intelligence. Dan alhamdulillah yang tadi aplikasi yang pertama di sini yang di top up tadi ternyata dia tidak salah paham dengan saya gitu ya. Artinya AI yang dimaksud sama gitu ya, tidak dengan Adobe Illustrator gitu. Mohon maaf. Yeah. Demikian Pak Arnos, mohon maaf ya. Baik. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Di sini ada ChatGPT yang sebenarnya kita bisa meminta dia melakukan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Jadi seperti ini Bapak Ibu, ada explain quantum computing in simple term ya, atau got any creative ideas for 10 years old birthday, how to make ya. Oke. Kita bisa saja kita ganti ya. Ini pertanyaannya di sini contohnya bahasa Inggris semua, tapi kita langsung aja Bapak Ibu, kita coba langsung kita manfaatkan bahasa Indonesia. Misal ya, berikan 10 contoh model pembelajaran menggunakan AI ya. Mohon maaf kayak saya penggunaan AI begitu ya. Nah, ini di sini langsung dia langsung bicara tentang adaptive learning gitu ya. Model pembelajaran AI menyediakan pendekatan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan siswa berdasarkan data yang pelajaran sebelumnya. Kemudian ada juga yang penggunaan virtual assistant, ada model gamifikasi ya, ada peer tutoring ya, modul pembelajaran AI, memfasilitasi siswa yang belajar mengajar dengan bantuan teknologi AI. Ya, jadi ketika kita minta 10, dia akan menyiapkan 10. Oke. Dia akan menyiapkan 10 ya, tanpa kita harus berpikir susah gitu ya. Mungkin juga ini di sini, kalau di sini mungkin ada beberapa yang kita juga baru dengar. Nah, ini yang tadi saya bilang Bapak Ibu, dia langsung menyatakan chatnya disebut sebagai AI learning model. Nah, yang tadi dia bilang bahwa dia bisa apa namanya eh, mengenali, menyimpan jawaban dari pertanyaan sebelumnya, ya. Misalnya gini, ini saya ingin dia untuk kemudian lebih menjelaskan yang nomor 4, misalnya gitu ya. Eh, jelaskan eh, jelaskan lebih lanjut poin nomor 4. Kita langsung begini Bapak Ibu ya. Saya minta dia menjelaskan tentang peer tutoring. Kita coba cek. Wah ini kenapa dia tiba-tiba terdiam?
Nah, ini terdiam ini bisa karena berpikir, benar ya. Dia masih berpikir Bapak Ibu, ya. Kemudian dia menjawab ya. Dan benar ya bahwa nomor 4 tadi kan peer tutoring ya, dia juga membenarkan peer tutoring ya, memfasilitasi siswa untuk saling mengajar dengan bantuan teknologi AI. Ya. Ini membuat materi tanpa mikir. Ya, dan dia cukup panjang Bapak Ibu. Ya. Nah ini apakah ini sudah selesai? Keuntungan dari penggunaan ini kayaknya dia belum selesai. Pertama apa? Kalau dia selesai ada kalau ini kita belum selesai atau kita minta dia melakukan sesuatu Bapak Ibu, ini bisa. Oh, ini sudah selesai ya. Kalau sudah muncul tanda jempol-jempolnya gini biasanya sudah selesai. Tapi kalau kita mau minta dia melanjutkan lagi bisa. Misalnya, lanjutkan penjelasannya gitu ya. Lanjutkan penjelasannya gitu ya. Kita bisa minta gini. Selain itu, dia masih bisa ngomong selain itu model ini bisa. Jadi kita paksa lagi dia melanjutkan, dia masih bisa melanjutkan lagi. Ya, banyak mahasiswa yang sudah tahu. Iya, dosennya yang banyak tidak tahu. Karena itu sekarang kita sampaikan di sini supaya teman-teman dosen yang barangkali belum. Iya, iya. Nah, jadi ini dia sudah bisa begini ya. Dia sudah langsung bisa langsung eh loh, kok suaranya berubah-berubah pindah-pindah. Kalau masih tetap sama ya. Oke. 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 Ini ada yang bertanya, Pak, izin bertanya jika nanti slide presentasi sudah jadi, apakah bisa kita simpan untuk diedit ulang? Simpannya ini sudah tersimpan di sana, Bu. Jadi di sini, ini kalau mau dilihat, kita bisa kembali back ke belakang sini ya. Kita back ke belakang. Nanti di sini ada ini ya. Tadi kan saya sudah meng-create work ya. Jadi saya sudah punya eh, tempat yang saya sebut Bismillah begitu tadi ya. Atau di bagian Recents ini. Nah ini juga sudah ada Bapak Ibu. Ya. Ini sudah ada di sini. Yang sebenarnya di sini kita bisa buka lagi ya. Nanti bisa kita edit ulang, kita tambahin lagi, atau juga kita kopikan ke dalam apa namanya PowerPoint dulu dan seterusnya. Jadi ini jangan khawatir Bapak Ibu, ini tidak akan hilang begitu ya. Ini masih ada di dalam sini ya, atau di personal ini ya. Saya lupa. Ya betul ya, di bagian personal ini sudah muncul ya. Ini yang kemarin saya buat, ini yang baru hari ini tadi saya buat ya. Di sana ada edited 14 menit yang lalu. Jadi seperti itu Bu Rina, tidak akan hilang insya Allah. Ya, kecuali kalau kita kemarin masuknya pakai akun apa, terus sekarang masuk pakai akun yang lain, ya itu yang bisa nggak ketemu ya. Oke, juga bukan artificial insemination. Wah, ini lain lagi nih, kalau ini FKH ini ya. Oke, oke. Terima kasih banyak Pak Dr. Nus ya. Baik, Bapak Ibu, jadi seperti itu kita kembali di sini. Jadi dia bisa membuat penjelasan seperti itu ya. Jadi kalau kita kembali lagi ya, misalnya kita minta tolong dia menjelaskan lagi tentang gamifikasi, misalnya ya. Yang ini kalau dia panjang-panjang ya, jelaskan dengan singkat atau jangan jelaskan lagi ya. Berikan contoh contoh pemanfaatan poin nomor 3 misalnya begitu. Kita minta nomor 3 gitu ya. Ya, ini ada dia langsung benar adaptive learning. Ada kok adaptive learning ya? Ya, kita lihat nomor 3 tadi apa? Gamifikasi sebenarnya ya. Oke, dia ini ada salah paham mungkin karena sudah ada yang lain di atasnya, jadi dia akhirnya berubah begitu ya. Oke. Jadi seperti ini, dia bisa membuat sesuatu yang cukup bagus begitu ya. Dan hari ini tak kenapa nih kok dia panjang-panjang nih jawabannya. Biasanya pendek-pendek. Iya Pak Zul ya. Iya, ini biasanya dia jawabnya paling 2 paragraf gitu ya, maksimal 3 paragraf. Ini sampai 4 paragraf padahal ini ini free ini padahal ya. Baik,
Jadi ini Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu sampaikan, minta ya, mereka bisa bisa membuat mengerjakan apa yang kita kehendaki begitu ya. Termasuk juga misalnya, tadi kan kita sudah bicara tentang pembuatan slide yang ada di sini tadi ya. Nah sekarang coba kita bagaimana ChatGPT kita suruh dia bikin slide ya, misalnya gini, buatlah atau gini biar kelihatan beda, saya bikin new chat ya, bikin new chat. Saya di sini buatlah slide presentasi eh langsung aja bukan ini buatlah ya, buatlan ya. Buatlah ini karena dia sangat sensitif dengan kata-kata. Kalau salah huruf dia nggak mau kerja kadang-kadang. Buatlah misalnya ya, saya minta dia buatlah 15 slide presentasi terkait dengan eh apa namanya ya, dengan pencegahan global warming misalnya begitu. Saya coba pindah lagi ini ya. Ya, jadi di sini kita minta dia membuat slide presentasi dengan global warming. Kita coba lihat bagaimana cara dia menjawabnya, Bapak Ibu. Oh, oh ya. Tapi dia gini, jadi dia bisa dia tidak bisa membuat presentasi slide ya, tapi dia memberikan poin-poin penting ya. Slide satu judul gitu ya, judul presentasi dan nama ya. Oke, latar belakang, pengertian. Ya, tapi ini lebih worth it Bapak Ibu. Ya, nanti bisa kita minta dia untuk kemudian menjelaskan satu demi satu, ini sangat mudah ya. Ya, nah, ini luar biasa ya. Kita lihat apakah dia bisa sampai ke 15 slide. Oh, masih bisa lanjut 15 slide. Ya. Ya ini jadi lebih seru Bapak Ibu ya. Top up tadi hanya begitu aja dan seperti itu ya. Di sini dia sudah, nah ini Bapak Ibu bisa lihat bahwa di bagian ini dia langsung ada preventing global warming, AI learning model. Jadi sudah kita sudah punya dua bentuk chat. Ini sampai 15 penutup sudah ya. Berarti benar-benar dia bisa membuatkan poin demi poin untuk slide presentasi kita ya. Dan sebenarnya ini ya kadang-kadang yang susah buat kita itu adalah membuat outline ini kan. Buat outline ini yang tidak mudah begitu ya. Dan dia bisa membuatkan dengan lebih baik ya, ada data statistik dan pola berpikirnya dia kalau kita lihat Bapak Ibu, pola berpikir dia dalam membuat slide-nya ini sudah sangat bagus begitu ya. Nanti tinggal kita pindahkan satu demi satu atau kita bisa untuk nanti kalau gini ya, jelaskan pengertian global warming ya. Ini pasti dia bisa begitu ya. Itu sangat mudah buat dia. Tadi kita tanya dengan yang aneh-aneh dia sudah bisa kok ya. Nah, ini dengan begitu ini juga bisa Bapak Ibu, kita bisa membuat slide seperti ini dan kita langsung ya. Jadi ya kalau Bapak Ibu ada 14 kali tatap muka, 14 kali tatap muka harus menyampaikan membuat slide presentasinya ya tinggal pakai ini aja selesai ya. Tinggal kita sudah punya outline-nya. Iya, betul ya. Memang begitu ya. Ini nanti dijadikan bab-bab aja juga bisa, Bu ya. Dijadikan bab per bab ini bisa. Ini sudah ada 15 bab ini. Jadi bisa Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada kesulitan lagi. Jadi bagaimana kita memanfaatkan eh, AI ini ya. Dan setelah saya lihat di setiap kelas yang saya bina selama ini, yang saya pegang, biasanya rata-rata ada 2-3 orang gitu ya. 2-3 orang yang sudah memanfaatkan ChatGPT. Tapi yang lucunya Bapak Ibu, 2-3 orang ini tidak menyampaikan ke temannya yang lain. Ini juga juga apa namanya fenomena yang agak unik begitu ya. Nah, tetapi ketika saya pindah di kelas PDB, di mana dia kelasnya besar, menggabungkan berbagai macam apa mahasiswa dari beberapa fakultas di Universitas Airlangga, ternyata jumlahnya naik Bapak Ibu. Ya, saya ada satu kelas itu bisa ada 5 orang, 5 orang yang bisa. Yang ketika saya tanya ke mereka, apakah kemudian mereka menyampaikan ke teman yang lain, mereka cuma senyum-senyum aja. Rahasia pribadi gitu ya. Karena mereka khawatir kalau ini sampai ke dosen terus dosennya tahu gitu ya. Ya nanti nggak bermanfaat lagi ya. Tapi
Bapak Ibu sekalian, intinya itu sebenarnya bukan masalah bagaimana atau nanti kita diskusikan ya buat membuat tesis Pak. Ya. Nah ini ya ini teman-teman yang sudah apa namanya teman-teman yang pakar-pakar IT ini sudah langsung berpikir ini gimana bikin botnya langsung nanti khusus dibuat. Oke. Ya baik ya ini memang sangat hal yang oh, oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Bu Santi. Terima kasih banyak Bu Santi. Apakah AI ini membuat PPT atau sebagai salah satu sumber referensi bahan perkuliahan? Mohon maaf kalau pertanyaan tersebut telah ditanyakan sebelumnya. Baik, terima kasih banyak Bu Santi. Ini baru beberapa Bu, ini belum selesai, ini belum panas ini Bu. Ini baru awal ini bahwa saya cuma menunjukkan bahwa AI ini bisa diminta untuk mengerjakan beberapa hal yang kalau kita search di Google, selama ini kan kita mesti gini ya, misalnya contoh model pembelajaran menggunakan AI, kita cari kalau ini kita pakai Google, selama ini kan kita pakai senjata kita kan Google selama ini nih, ya. Nah ini kalau saya pakai Google, misalnya google.com gitu ya. Nah kita masukkan di sini, nah ini tidak langsung menjawab kan begitu ya. Ini bisa sih ada ya kontak.com ini ya, kita bisa ada 10 contoh penggunaan model dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kan beda, kan ini kehidupan sehari-hari. Yang kita butuhkan tadi kan dalam model pembelajaran. Nah ini dia tidak menjawab secara langsung. Nah ini nggak bisa gitu ya. Nah tapi kalau kita dalam menggunakan chat GPT ini langsung dia langsung menjawab pada permasalahan yang kita ingin tahu begitu. Oke. Ini kelebihan dari chat GPT. Kemudian tadi saya mencoba menunjukkan salah satu kelebihan dari chat GPT adalah dia bisa membuat dengan cepat slide presentasi bukan slide presentasinya tapi dia poin-poinnya. Tapi nanti Ibu Nusewu, kita bisa minta misalnya ya, ini kita copy pengertian global warming. Kita masukkan di bawahnya. Jelaskan dengan singkat, kita pastikan di sini pengertian global warming. Jadi kita masukkan di sini. Dia akan jelaskan. Oh, ya ini kan ada kata yang kalau ada kata yang salah biasanya dia kemudian agak mikir agak lama. Ini dia sudah langsung masuk. Ini dia menjelaskan terjemahnya dengan singkat. Kalau singkat biasanya nggak panjang-panjang. Jadi sebentar kita tunggu sebentar sampai selesai dulu. Ya, jadi kita bisa dengan cepat, Bu. Jadi nanti kalau ini misal ini kita mau buat PowerPoint dengan benar, oh no, kalau ini saya share screen-nya saya pindahkan ke screen aja nih. Saya pindahkan ke screen supaya lebih enak. Ya misalnya kita mau membuat PowerPoint beneran begitu ya. Kita buat PowerPoint beneran gitu di slide ini kita bisa memasukkan yang tadi ini ya, pengertian global warming kan bisa kita masukkan ya. Kita tinggal copy paste. Dari sini kita ambil copy paste, ini global warming-nya kita masukkan ke slide di sini begitu. Ya. Nah, tapi kan sebagai seorang dosen seharusnya kita apa namanya? Memasukkan juga referensinya begitu ya. Nah, ini bisa Betul. kita ya. Nah, ini bisa kita minta, Bu, ya. Berikan referensi internasional. Internasional. Gitu aja ya. Referensi internasionalnya gitu ya. Jadi dia nanti mau coba mencarikan, nah ini referensi internasional terkait pengertian global warming. Nah dia muncul Bu, ada muncul ini diambil dari mana saja gitu ya, yang kira-kira bisa menjadi referensinya ini muncul. Jadi kita lebih mudah untuk kemudian kita bekerja. Ya. Jadi seperti itu Bu. Ini baru sebagian apa namanya fungsi begitu ya. Sebagian fungsi yang bisa kita manfaatkan sehingga kita bisa membangun dengan cepat pembelajaran yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi artinya ChatGPT ini bisa membantu kita mempercepat dalam kita mencari sumber-sumber pustaka, mencari kata-katanya, kalimatnya, merangkai kata-katanya seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Farid. Iya Bu. Iya. Apa ini? Bahwa teknologi tidak tahu isu kekinian terkait ChatGPT dan bahwa teknologi sudah dipakai mahasiswa untuk menjawab soal-soal ujian ataupun naskah tugas sehingga dosen harus punya strategi. Iya.
Benar, Bu Inga, benar sekali. Ya. Jadi salah satu strategi yang paling sederhana adalah kita minta mahasiswa untuk kemudian memasukkan citasinya. Ini karena di chat GPT tidak menunjukkan citasi. Saya memang bisa minta referensinya, tetapi dia tidak menyatakan citasinya, gitu ya. Nah ini bisa kita minta mahasiswa untuk memasukkan citasinya. Dengan begitu, paling nggak ada bahwa karya yang mereka tulis tetap harus ada citasi yang kemudian dia mengambil dari mana, begitu. Itu bisa, ya. Jadi dengan adanya apa namanya perkembangan teknologi sampai dengan tingkat AI ini, Bapak Ibu, dalam masalah tugas ke mahasiswa, ini bisa-bisa kita mundur ke belakang. Jadi mundur ke belakangnya apa? Supaya mahasiswa benar-benar belajar. Ya kita minta mereka nulis ya, turun nulis tangan langsung gitu ya. Paling nggak kan dari dia membaca, walaupun dia ngerjakannya pakai ChatGPT, untuk menulisnya dia kemudian menggunakan tulis tangan begitu ya. Sehingga ada proses belajar di sana. Atau di dalam kelas kita minta mereka untuk kemudian berdiskusi. Yang tadi di AI learning model tadi sudah dijelaskan mengenai peer tutoring tadi ini ya. Peer tutoring ini juga kita minta mahasiswa untuk kemudian saling mengajar ya. Walaupun mereka menggunakan bantuan teknologi AI tidak ada masalah. Tapi ketika mereka menyampaikan apa yang mereka baca dari ChatGPT ini, apa yang mereka apa yang mereka bangun ya dari topik yang kemudian kita lempar ke mahasiswa, ini yang kemudian mereka harus kemudian saling berdiskusi begitu. Ini juga salah satu teknik ya. Ini 10 contoh model pembelajaran AI ini sangat bagus Bapak Ibu. Ini bisa dipakai terutama yang bagian peer tutoring ini tadi. Ya. Ini sangat bermanfaat ketika ini di dalam kelas. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini tadi sudah saya coba lihatkan bahwa dia bisa untuk menyusun outline presentasi slide per slide sebanyak berapa semau kita untuk menunjukkan berapa slide yang mau kita inginkan. Bapak Ibu bisa lihat di sini saya tadi bilang 15, dia tulis 15 ya. Nah, tugas apa lagi yang bisa dilakukan di ChatGPT ini ya? Ini sudah ada Pak Amir Ibnu Alfian ya, sudah membocorkan duluan ya. Ini ada pakai perplexity.ai, y, bisa Pak, betul, y, y, diuji dengan hafalan, y, baik. Tapi perplexity ini kadang-kadang, oke, saya tunjukkan dulu Bapak Ibu. Ini Pak Amir Ibnu Alfian sudah menyampaikan. Terima kasih banyak Pak Amir. Tadi sebenarnya saya juga akan bergerak ke sana, tapi sudah didahului Pak Amir, tidak apa-apa Pak. Oke, nah ini kita coba masuk Bapak Ibu. Tadi kan selalu saya sampaikan bahwa ChatGPT tidak memberikan citasi. Nah sekarang ini ada AI yang lain, ya, yang namanya adalah Perplexity.ai. Ini memberikan apa namanya? Memberikan citasinya Bapak Ibu, ya. Contoh kalau saya ingin masuk di sini, misalnya saya coba minta ya, tapi dia lebih sederhana ya, caranya dia membangun. Ini malah lucu, di Perplexity AI ini kita cuma bahkan tidak ada loginnya Bapak Ibu. Perplexity ini tidak ada loginnya sama sekali bahkan. Ya, tinggal kita tanya anything, kita misalnya ini berikan 10 contoh model pembelajaran menggunakan AI. Kita coba cek ya, apakah dia mampu memberikan 10 langsung. Ya, dia bisa. Ya, dia bisa, dan Bapak Ibu bisa lihat ini ada nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Ini balik lagi nomor 1, 2, 1 ya. Ini dia menunjukkan bahwa ada beberapa sumber yang kemudian dia ambil sebagai citasinya. Ya, tetapi citasinya tidak atau bukan ke jurnal ya. Sebagian besar citasinya adalah yang citasinya kalau kita klik dia real Bapak Ibu, dia akan masukkan ke apa namanya ke website yang tertentu ya. Nah, tetapi ini hanya ke citasi yang menggunakan apa namanya menggunakan web. Nah, nanti supaya dia mahasiswa tidak menggunakan Perplexity, Pak Amir, mohon izin, ya kita minta bahwa nanti citasinya harus menggunakan jurnal begitu. Mungkin itu jadi agak sedikit lebih apa namanya membuat mereka lebih berpikir lagi begitu ya. Ini juga bisa nih view detail ya. Dia bisa menyampaikan lagi gitu ya. Ya, tetapi dia apa namanya? Dia tidak bisa seperti ChatGPT yang kemudian memberikan penjelasan satu demi satu begini ya. Ya, dia lebih simpel di Perplexity ini Bapak Ibu. Ya, tetapi dia bisa melanjutkan lagi ya. Dia melanjutkan kelebihan AI dalam pembelajaran, dia bisa melanjutkan ya dan semuanya tetap apa namanya? Dia tetap
tetap menggunakan sumber, ya, dia tetap menggunakan sumber, ya. Tetapi sebagian besar sumbernya memang sumber-sumber yang sifatnya adalah web, ya, begitu. Nah, jadi ini sesuatu yang berbeda lagi, ya, ini berbeda lagi, tetapi masih bisa digunakan, ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih Pak Amir. Iya. Baik, saya lanjut Bapak Ibu. Ya, ada yang seru lagi dari ChatGPT ini Bapak Ibu, ya. Saya coba ini lagi ya. Misalnya kita bisa juga meminta dia membuat proposal, ya. Buatlah proposal pengabdian masyarakat terkait apa tentang gitu ya, tentang pembelajaran usia dewasa, gitu misalnya gitu ya. Pembelajaran usia dewasa. Ya. Baik, ini aja. Kita coba begini ya. Ya, dia juga sudah bisa juga Bapak Ibu ya langsung membuatkan ya sampai dengan membuatkan judulnya juga ya. Ya, latar belakang dia sudah siapkan juga begitu ya. Cuma satu aja satu paragraf menurut saya. Tujuan, metode kegiatan ya ini eh, bisa dia apa namanya? Melakukan pembuatan proposal gitu ya. Nggih. Nggih, metode kegiatan nanti bisa jadi metode kegiatan bisa dipilih begitu ya. Ya, ini ada waktu pelaksanaannya sudah disiapkan ya 6 bulan dari April hingga September 2023. Budaya yang ditanamkan waktu itu ini kesimpulan gitu bisa Bapak Ibu ya. Ini sudah langsung bisa. Ini kalau ke Word ini sudah lumayan ini ya. Nah, tapi mungkin masih kurang detail nanti detail-detailnya kita tambahkan misalnya latar belakang ya. Eh, berikan apa namanya keterangan lebih lanjut gitu ya, lebih lanjut di bagian pendahuluan gitu misalnya gitu pendahuluan ya. Nah, kita bisa minta lagi dia menuliskan gitu ya. Nah, dia bisa kemudian memberikan yang lain lagi ya. Jadi intinya Bapak Ibu, ini saya memperkenalkan bahwa ada teknologi yang sudah sangat maju begitu ya. Bahkan di luar apa ya? Mungkin di masa lalu ini di luar nalar kita gitu ya. Kita nggak pernah membayangkan bahwa akan ada yang seperti ini. Gitu. Dulu dengan Google rasanya kita sudah merasa hebat sekali gitu ya. Dengan adanya ini Google pun bisa berpikir dua kali kayaknya ya. Nah, ini sudah langsung ini sudah dapat berapa paragraf ini kita dapat 3 paragraf ini Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau mau tambah panjang lagi bisa Bapak Ibu tinggal lanjutkan gitu aja ya. Tekan lanjutkan. Ya ini sudah dia akan memberikan lanjutan lagi dari apa namanya, dari saran tadi dia dilanjutkan lagi ya. Ini, eee, ini serunya begitu ya. Ya, sehingga nggih, baik ini bagi staf-staf yang diminta bikin proposal juga akan sangat mudah ini kalau bikin proposalnya, iya. Ya, ini tinggal sudah kita bisa seperti ini ya, bisa sangat cepat sekali, bekerjanya. Ya, ini sudah panjang ya, cukup panjang ini kurang lebih sudah berapa kata ini ya. Oke, ini sudah sangat banyak ini yang sudah kita bisa ambil Bapak Ibu ya. Ini dalam proposal ya. Proposal penelitian juga sama ya. Jadi kalau proposal seperti ini dia akan juga kalau kita minta untuk proposal penelitian dan seterusnya dia juga akan apa juga akan membuatkan. Ini saya tadi tidak membuat apa ya istilahnya tidak membuat detail-detail begitu ya. Saya tidak mendetailkan, hanya saya sekedar untuk bahwa dia bisa seperti ini gitu ya. Bahwa dia bisa seperti ini dan ini kemudian yang kemudian harus di apa ya? Ya, ini sebagai kehati-hatian kita karena mahasiswa sudah bisa melakukan hal yang sama begitu. Model izin sharing Bapak untuk referensi yang diberikan oleh ChatGPT harus dicek mandiri karena beberapa kali saya cari generasinya berdasarkan iya betul. Iya. Betul Bu, ya. Iya, leres. Iya, betul. Jadi ChatGPT ternyata eh, harus cek mandiri untuk cari jurnal aslinya ya karena referensi yang diberikan ChatGPT jurnal aslinya ternyata tidak ada ya. Oke.
Ini seperti sudah disampaikan oleh ChatGPT, Bu, ya, di halaman awal tadi, ya, ada limitation segala macam, bahwa dia juga meminta kita untuk mencek kebenarannya, gitu ya. Tentunya jangan dipercaya sepenuhnya, gitu. Kalau hanya untuk sekedar yang seperti ini, dia bisa, ya. Tapi untuk hal yang lain, misalnya kita minta dia apa namanya, berapa kurs rupiah terhadap dolar hari ini, ya, saya coba lihat ini apakah dia mampu. Maaf, ya. Nah, kenapa kok demikian? Karena dia bilang bahwa dia sebagai AI terlatih hingga tahun 2021. Dia tidak memiliki informasi terbaru mengenai nilai tukar yang sedang berlangsung saat ini, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu mohon izin, jangan terlalu juga kemudian mengandalkan ChatGPT ini, ya, karena dia mengakui sendiri ketika kita tanyakan tentang kurs rupiah terhadap dolar hari ini, dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki informasi tentang hal itu, ya. Ini juga seru, ya, dia juga bisa seperti itu. Nah, banyak hal, ya, terutama apalagi kalau dari web-web yang terbaru saat ini pun dia juga tidak bisa melakukan, ya, karena dia hanya terlatih hingga tahun 2021, ya. Ini seperti itu. Jadi teman-teman yang di ekonomi masih bisa memanfaatkan dalam rangka untuk membangun membangun konteks, gitu ya, membangun konteks atau membangun eh ya, membangun kalimat, gitu. Ini mungkin masih bisa, ya. Tetapi kalau sudah sampai pada detail-detail tertentu, maka ChatGPT ini memiliki keterbatasan yang kemudian dia tidak bisa lakukan, ya. Baik. Nah, ini beberapa hal, Bapak Ibu, ya, yang bisa dilakukan oleh ChatGPT, ya, dalam dalam beberapa hal yang bisa kita lakukan, ya. Ini apakah kemudian yang plus itu eh, ada kelebihan? Dari apa yang saya lihat, saya punya juga, ya, ChatGPT yang plus sudah saya punya, itu ternyata kelebihannya hanya bahwa dia memang lebih cepat. Satu, dia lebih cepat, yang kedua, dia bisa kalau kita minta untuk melakukan sesuatu yang lebih detail, dia lebih lebih presisi apa yang dia jawab, begitu, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu mesti harus tahu juga kan bahwa penggunaan ChatGPT ini ternyata ada jam-jam sibuknya. Pada jam sibuk, kita kalau tidak pakai plus, kita bisa-bisa disebutkan bahwa mohon maaf saat ini server ChatGPT sedang penuh, gitu ya. Itu dia bisa seperti itu. Jadi kita ditolak untuk melakukan sesuatu, ya. Tapi kalau kita punya yang plus, nah ini kita tetap diberikan peluang untuk tetap bisa mendapatkan berbagai macam informasi, ya. Tapi Bapak Ibu, alhamdulillahnya adalah bahwa kita ini agak berbeda dengan waktu-waktu di Amerika dan di Eropa, ya. Kalau jam-jam gini, jam-jam pagi ini, ya mereka masih istirahat, ya. Mereka insya Allah masih istirahat. Jadi tidak banyak di depan laptop, ya. Tapi nanti malam, nah ini, ya, kalau kita kerjanya malam pakai ChatGPT, mungkin akan ada kesulitan-kesulitan, ya. Selama ini yang saya lihat bahwa saya agak sulit masuk ChatGPT itu kalau sudah pada malam hari biasanya, ya, jam 9, 10 itu kadang-kadang error. Tadi malam ChatGPT servernya juga error, ya, sekitar jam setengah 10 malam error, bahkan saya sudah pakai plus juga tetap error, ya. Error, benar-benar error semua ternyata, ya. Itu saya tadi malam tidak bisa sama sekali. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ChatGPT itu bisa diinstal. Ini ada instalasi, ya. Saya di sini, nah ini saya punya instalasinya, ya. Ini adalah ChatGPT mode menggunakan yang plus, Bapak Ibu, ya. Ini ada instalasinya, ya. Bapak Ibu bisa ngambil ini, sebentar, saya lupa linknya, tapi saya punya aplikasinya aja yang saya, exe-nya aja yang saya share, ya. Download mana dulu? Ini download kemarin, ya, kemana ya? Oh, bukan. Wah, ini, oh ini, ya, ChatGPT MSI ini, ya. Nah, coba saya share aja melalui chat, ya. Info link yang pro dong, Pak.
Iya, $20 Mas, murah kok. Iya. Jadi ini saya kirimkan Bapak Ibu bisa jadi tidak perlu buka browser maksudnya gitu, Bapak Ibu bisa langsung membuka dari aplikasi yang bisa dipasang di taskbar gini ya, bisa dipasang di taskbar sehingga Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan gitu. Nah Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan juga bahwa ChatGPT ini bukan satu-satunya aplikasi AI yang AI begitu ya. Aplikasi yang menawarkan tentang fasilitas AI ini tidak hanya ChatGPT, ada banyak sekali ya. Nah, salah satu yang kemudian menjadi tawaran yang sangat sulit untuk ditolak itu adalah Notion Bapak Ibu ya. Notion.ai ya. Notion maaf bukan .ai ya. Notion itu apa ya? Kayak gini aja lah, Notion AI gini aja deh, ya. Ya ini Notion AI ya, Notion.so ya, ini ada Notion.so. Ini adalah aplikasi yang sebenarnya untuk banyak banyak sekali manfaatnya ya. Ini aplikasi bisa untuk apa mengatur jadwal kita ya, mengatur kegiatan kita ya, sampai dengan macam-macam ya. Dia bisa membangun database ya, macam-macam banyak sekali. Dan sekarang dia sudah menerapkan AI juga dalam pekerjaannya, ya. Dia juga menerapkan AI juga dalam pekerjaannya. Untuk yang free, fasilitas yang free, dia hanya memberikan 20 kali percobaan. Jadi 20 kali perintah menggunakan AI, maka setelah itu selesai. Dia tidak boleh, dia tidak mau lagi tidak mau dipakai lagi Bapak Ibu, ya. Jadi berikutnya adalah Bapak Ibu bisa menggunakan ini aja ya, Bapak Ibu bisa pakai eh, Bapak Ibu langsung login aja kalau mau mencoba begitu ini kita langsung coba aja. Saya pakai eh, apa namanya seperti biasa ya, saya pakai Google saya aja langsung. Nih, ini ini sudah. Ini saya sudah nggak bisa lagi ini ya, karena yang pakai akun ini sudah tidak bisa dimanfaatkan. Ini Bapak Ibu, saya mencoba dengan toksikologi lingkungan dan seterusnya ini sampai ke bawah ini semua saya gunakan benar-benar hanya menggunakan AI aja. Jadi ini kalau tadi ada yang guyonan ini bisa bikin buku, ya ini sebenarnya konsepnya bikin buku ini ya. Ini baru di bab 1 begitu ya, baru di bab 1 dan seterusnya ini sudah bisa semua ya. Ini dia ada diwakili di sebelahnya ini ya. Kalau kita klik yang di sini ya, kita klik di sini. Nah, ada aks AI-nya ya, dia pakai aks AI. Kemudian setelah di aks AI, kita bisa kemudian minta dia menjelaskan. Misalnya pakai dia perintahnya seperti ini dulu, pakai slide dulu, kemudian kita minta jelaskan mengenai pertanian, maksudnya ya, pertanian sebagai sumber eh, sumber toksikologi, sumber toksik gitu ya, sumber toksik. Ya, mau nggak dia? Wah ini kok writing ya, berarti 20 kali per hari berarti kalau gini. Ini ya pokoknya kalau habis 20 kita santai aja, berarti kan begitu ya. Masih bisa. Ini kemarin saya pakai, ternyata nggak mau Bapak Ibu. Ya. Dia nggak mau, dia minta kita membayar. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat bahwa dia, Notion AI ini untuk satu member cuma bayarnya $10 per bulan. Sedangkan tadi yang menggunakan apa namanya yang di sini ya di ChatGPT dia meminta adalah $20 per bulan. Nah kalau Bapak Ibu bisa menerima dengan menggunakan Notion AI ini sebenarnya lebih murah. Apalagi ini ada apply credit $5 ya. Jadi untuk bulan pertama kita dapat diskon $5 ya. Jadi cuma eh, kita cuma berbayar 5 bulan saja kemudian ya. Ini lebih murah Bapak Ibu ya. Ini maksud saya gitu. Ini saya belum bayar ini daripada nanti Pak Teguh minta lagi. Saya ini saya belum pakai karena sudah kado bayar yang di sana tadi Pak Teguh. Ya. Ini bisa Bapak Ibu ya $5 atau $10 kan juga masih lebih murah begitu ya. Toh dia di sini juga sudah memiliki AI juga ya. Ini juga kalimatnya bisa cukup panjang seperti ini Bapak Ibu ya. Sudah lumayan ini ya. Kalau kita mau tahu ini berapa yang kemarin dengan yang free saja dengan maaf
Oh, di-share dulu ya, maaf ya. Tadi dia nggak mau ya. Ini kalau kita mau lihat ini berapa kata yang saya buat dengan free saja ya. Ini kalau kita mencoba untuk melihat berapa katanya, eh, saya coba buka Word gitu ya. Berapa kata yang sudah digunakan di situ? Ini berarti sudah Word-nya sudah ada 2362 ya. Ini sudah halamannya 7 halaman ya. Kemudian Word ini sudah ada 2362 ya. Ini karakter with spaces semuanya dengan spasinya ini ada 17.805 ya. Ada karakter no spaces gitu ya. Jadi totalnya kita sebenarnya sudah menggunakan cukup banyak juga ya. Nah ini Bapak Ibu, ini sudah lumayan gitu ya. Ini hasilnya ketika saya pindahkan ke dalam apa namanya ke dalam Word, ini sudah bisa dilihat gitu ya, sudah bisa kelihatan gitu ya. Ini kali kalau dibuat 2 spasi ya tambah banyak lagi ini nanti ya. Tapi sudah lumayan begitu ya. Nah tinggal Bapak Ibu kalau memang mau memanfaatkan, mau menggunakan yang mana, monggo ya. Tapi dari apa yang saya coba lihat, Notion ini menawarkan sesuatu yang lebih terjangkau begitu ya. Nggih, itu yang lebih terjangkau. Ada lagi sebenarnya, kalau pertanyaan, "Pak, kenapa nggak langsung di Word saja?" Ada Bapak Ibu ya. Di Word itu namanya Ghostwriter. Ini sudah ada di sini ya, ada Ghostwriter ya. Ada Ghostwriter aplikasi yang mendasarkan kepada pemanfaatan AI. Dalam hal ini adalah ChatGPT juga ya. Ya, jadi Bapak Ibu kalau mau menginstal Ghostwriter, Bapak Ibu bisa pakai di sini insert, kemudian get add-ins ya, get add-ins. Kemudian dari add-in ini Bapak Ibu tinggal masukkan Ghostwriter. Ghostwriter. Nah, ini Bapak Ibu sudah dapat juga ya. Ini introducing Ghostwriter OpenAI GPT-3 for Microsoft Office ya. Dia bisa langsung seperti ini ya. Additional purchases may be required ya. Kalau saya tidak salah ini $20 ya kalau nggak salah 20 ada 2 kalau nggak salah bayarnya itu kemarin saya lupa ya. Ini ada update-nya, ada update baru. Ya kalau nggak salah itu dia ada 10 dan $20. Pokoknya ada 2 pilihan, saya lupa berapa dolarnya kemarin jadinya. Bisa dicek Pak Sulih. Pak Sulih coba install Ghostwriter, nanti berapa rupiah yang muncul. Ini masih proses apa namanya? Update kayaknya dia. Ya, tapi aplikasi Ghostwriter ini bisa jadi tidak bertahan lama Bapak Ibu. Ya, karena kalau Microsoft sudah melarang ya sudah. Ya. Nah ini sudah muncul ya. Ini Ghostwriter-nya sudah muncul. Ini Ghostwriter yang sudah saya bayar ya. Berapa Pak Sulih? Sebentar sambil saya carikan juga Bapak Ibu berapa dolarnya ya. Tapi kemarin ketika saya membayar itu dia nggak menanyakan. Ini setahun atau sebulan apa berapa saya nggak tahu saya. Mudah-mudahan aja cuma apa namanya cuma nah ini ada banyak ya. Oh ini ya ada ex akuntan ya, ex advertiser, karir konselor ya. Banyak sekali ya. Itu yang biasa kalau yang editionnya yang biasa itu Yang biasa $10 kata Pak Suleh. Yang pro masih muter ya. Ini sudah lebih banyak Bapak Ibu ya yang ikut kemarin ini sudah tambah banyak ini ya sekarang eksekutif information as dokter, product manager, psikologis, sosial, background, writing tutor ya, email, tapi nggak ada sebagai ya, sebagai ini essay writer lah ya. Kita coba pakai essay writer aja ya. Ya? Oke. Jadi yang biasa itu dia $10. Kemudian yang ini ada academic writing style ya. Ini ada style akademiknya, dia punya banyak style. Terus kemudian kalau yang pro Bapak Ibu itu tadi $25 ya.
Jadi seperti itu ya. Ini output language bisa default aja. Kalau default ya nanti kalau tanya bahasa Indonesia dijawab bahasa Indonesia, kalau jawab bahasa Inggris. Nah ini enaknya adalah kita antara pertanyaan di sini dengan di sini ini nggak terpengaruh gitu ya. Jadi pertanyaan cuma di sini, jawabannya di sini kan enak gitu ya. Misalnya saya mencoba untuk mengambil yang dari Notion aja tadi ya. Notion di sini ya tadi ya, Notion saya tadi di sini. Nah ya, eh, saya misalnya mengambil dari topik toksikologi lingkungan ini ya. Misalnya gini, buatlah outline untuk penulisan tentang toksikologi lingkungan gitu ya. Saya coba langsung send, dia akan memproses sebentar. Kita tunggu sebentar. Nah, dia sudah langsung bikin outline-nya. Oh, outline-nya bahasa Inggris ternyata kalau default ya. Nggak ada bahasa Indonesia ya. Nggak ada. Nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Kenapa? Kalau nggak masalah karena toh nanti ini dengan satu kali klik juga beberapa kali klik juga sudah berubah jadi bahasa Indonesia lagi. Jadi dia sudah bisa Bapak Ibu ada introduction, definition of environmental toxicology dan seterusnya dia bisa ya. Dia sudah membuatkan beberapa ya ini termasuk yang bab 2-nya ini cause, ini ada pollution, kemudian ada exposure, ada climate change ya. Jadi dia masih ada sub-subnya masih ada lagi ya. Ini bisa juga kalau kita misalnya gini ya, kita lanjutkan lagi misalnya bisa nggak ya seperti yang di sana tadi ya, jelaskan lebih lanjut bagian satu gitu ya, saya coba ya. Dia bisa nggak dia langsung membaca seperti ChatGPT gitu ya. Oh, nggak bisa ya. Dia ke primary goal-nya sebagai isi writer gitu ya. Jadi dia tidak menjelaskan bab satu secara langsung yang di sini tidak ya. Ini yang kemudian menjadi bagian dari kelemahannya di sini ya. Ini yang nggak jadinya nggak enak ya. Iya. Kemarin masih bisa bahasa Indonesia Pak Asli ya. Yang minggu lalu saya coba perhatikan itu langsung bisa bahasa Indonesia Bapak Ibu. Ternyata dia sekarang ditanya bahasa Indonesia, jawabannya bahasa Inggris. Ya oke ya, tidak apa-apa. Ya, coba kalau kita langsung masukkan seperti ini misalnya gitu ya. Mau nggak di sini? Oh, nggak mau dia ya. Nggak muncul di sebelah kanan sini Bapak Ibu ya. Nggak bisa ya. Enak Notion Bapak Ibu ya. Kenapa? Notion ini kita begini ya. Ini nanti muncul lagi seperti yang tadi saya tunjukkan ada XAI ya. Untuk mau review, generate text lagi atau bagaimana ini bisa ya. Mau ditindak panjang lagi ya. Add link kemudian ini text color ya. Ini apa ini? Sayang ya Bapak Ibu ya, tidak ada citasi. Wah ini bahaya juga nih kalau ada citasi tambah lebih parah lagi nih ya. Tapi tidak ada Bapak Ibu ya. Ini link apa maksudnya link? Oh, kita disuruh ke link tempat lain ya. Ya. Ya sekarang ada nggak yang mau bertanya? Pak, ada nggak Pak yang pakai bisa sampai citasi? Misalnya gitu ya. Ini mau nyoba apa namanya menguji kesabaran ya. Ada Bapak Ibu sebenarnya. Ada. Ya, namanya adalah Copy AI ya, copy.ai Bapak Ibu. Bocor. Ya, mohon maaf, ini Copy AI kok hari ini kurang kopi kayaknya dia. Mohon maaf Bapak Ibu. Iya. Nanti Bapak Ibu kalau ini kan karena ada sudah masuk ya. Ini malah lebih parah ya. Kalimat pengantar awalnya adalah say goodbye to the blank page for good. Ya, artinya dia menjamin bahwa tidak ada yang apa namanya nggak ada lagi halaman kosong gitu ya. Ya, ini yang seingat saya Bapak Ibu dia bisa memberikan citasi kemarin itu yang saya lihat ya. Dia ada free AI generate ya. Tapi nanti Bapak Ibu bisa coba-coba aja
yang saat ini dikenal paling bagus, katanya paling bagus itu adalah Jasper.ai. Jasper.ai ini yang katanya paling bagus Bapak Ibu. Ini awal namanya bukan Jasper, awal namanya adalah Jarvis. Apa namanya? Jarvis yang ini AI-nya Iron Man. Ya, rupanya sudah diklaim sama Marvel sehingga akhirnya dari Jarvis diubah menjadi Jasper sama mereka. Ya. Ini katanya ini adalah yang terbaik Bapak Ibu. Terbaik, tercepat gitu ya. Eh saya belum mencoba gitu ya, nggak berani mencoba, khawatir kalau nanti nyoba terus kok bagus, keenakan, nanti ini bingung nanti ya. Jadi repot nanti ya. Tapi ini dia bilang ini kan Jasper ini the category of generative AI for business ya, dia sudah ranking rank satu udah banyak sekali ya. Ini seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, yang paling seru adalah kita coba aja lah, kita coba bandingkan dari pricingnya Bapak Ibu ya. Ini ada boss mode gitu ya, boss mode dan bisnis ya. Kalau bisnis sudah kita lupakan aja dulu karena dia. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat bahwa dia membatasi pada 100.000 kata per bulan. Ya. 100.000 kata per bulan itu berapa banyak gitu. Pertanyaannya kan gitu ya. Berapa banyak sih 100.000 kata itu seberapa banyak ya? Katanya dia ini adalah oh nggak ada dia ya sini ya. Ini alpha vouchernya di sini ya. Jadi word per month itu kurang lebih sekitar 50.000 kata ya. 50.000 kata up to 5 user. Nah, ini enaknya gini Bapak Ibu. Kenapa? Artinya kita bisa urunan. 5 user kan berarti kita bisa urunan ya. Kita bisa urunan kalau misalnya mau pakai yang bisnis, kalau ada yang mau urunan, ayo ya nanti boleh kontak saya boleh ya. Kita nanti urunan bareng-bareng. Oh ya, baik. Sebentar Bu Rina, sebelum sampai ke sana nanti saya coba nanti tunjukkan dulu nggih, ngapunten. Jadi ini 50.000 kata itu seberapa banyak? Kalau mau tahu Bapak Ibu, kalau saya tunjukkan ini adalah disertasi saya yang sekarang ini masih saya kerjakan Bapak Ibu ya. Ini sampai hari ini dari halaman total halaman ada 236 halaman, ini masih 36.131 kata. Ini ya di bawahnya ini ya. Ini katanya masih kata namanya masih 36.131 kata dan ini sudah 236 halaman gitu ya. Jadi 50.000 kata itu per bulan itu sebenarnya worth it banget gitu ya kalau menurut saya. Karena kalau kita kan 50.000 kata nggak kurang akeh gitu ya. Mungkin seperti itu bayangan kita nggih. Tapi kalau saya bandingkan dengan naskah disertasi saya belum selesai Bapak Ibu, ini sampai segitu. Ini kita bisa melakukan apa namanya estimasi yang sama itu bisa kita coba di sana bisa, ya. Jadi ini kalau 50.000 kata ini hanya $49 per bulan ya. Ini masih worth it dan ini bisa untuk 5 orang ya. Sehingga kalau ini bisa untuk 5 orang ya tadi ya 5 urunan berarti kurang lebih berapa? $10 ya. $10 per orang gitu ya. Masih lumayan lah ya. Pokoknya bayarnya bareng-bareng jangan lupa dan harus mudah ditagih. Karena bayarnya per bulan ini ya. Iya, ini bisa ya. 5 orang bisa jadi 10 orang sebenarnya. Kenapa? Pakai komputer kantor, komputer ruangan ya. Gantian yang pakai. Ya bisa saja ya. Oke, baik Bapak Ibu. Itu guyonan aja ya. Tapi yang di sini di Kopi AI ini pricingnya juga sama ya. Kita juga ada pre-monthly atau pre-yearly ya. Ini unlimited word Bapak Ibu. Unlimited word harus dibayar langsung setahun ya. Build yearly unlimited word. Ini bisa sampai 5 orang ya. 5 orang dan otomatis berarti ini lebih murah pemenangnya ya. Karena ini unlimited word artinya kita taruh di ruangan di kantor kita selesai ya selama yang satu kantor itu mau bayar semua. Ya. Ya, terima kasih. Ini Pak Taufan ini yang bertanya ini karena Pak Taufan ini sudah mulai tanyanya langsung CEO-nya ya. Oke Pak Taufan. Di sini dibilang bahwa dia SEO-nya aman Pak Taufan ya. Jadi dia ada banyak sekali ya, ada free AI tools-nya di situ ada banyak Pak Taufan ya. Ada 90 untuk marketing tools ya. Kalau yang di Kopi AI ini ataupun di Jasper juga sama Pak, jadi sama banyaknya. Dan dia menjamin bahwa kata-kata yang dia bangun itu adalah human like dan kemudian bebas dari plagiasi dan seterusnya dan seterusnya. Nanti Pak Tovan bisa nyoba-nyoba Pak Tovan ya. Boleh Pak Tovan nanti kalau mau pakai kita
bareng-bareng Pak Toman. Ya, ini bisa Bapak Ibu. Ini kan ada banyak ya. Ini bisa ya Instagram caption generator, marketing email generator, banyak sekali ya. Ini kalau untuk yang bisnis ya. Dan ini kalau kemarin Bapak Ibu di awal tahun 2000-an itu muncul pekerjaan baru. Nama pekerjaannya adalah konten kreator. Ya, konten kreator. Jadi ada orang yang dibayar untuk membuatkan konten. Ya. Tapi sekarang ini dengan adanya ini langsung mati gitu ya. Baik itu sudah nggak bisa lagi. Kenapa? Nah, daripada ke sana kita wakilkan ke sini sudah beres ya. Kita cuma 30 berapa ini? $40 ya tadi ya. Ini tadi kan berapa? Tadi $40 ya. $39 sekitar ya, $40. $40 ya mungkin sekitar berapa 500 ribuan lah ya, 500 ribuan. Sekitar 500 ribuan Bapak Ibu, 600 ribu ya, 600 ribu ya. Itu tapi kita sudah kerja sendiri ya, kita kerja sendiri mau bikin apa saja bisa, mau berapa bulan bisa ya. Kalau kita mau rajin, bayar sebulan aja, setelah itu bulan depannya nggak usah berlangganan dulu. Tapi kita dalam sebulan itu sudah bikin ribuan konten yang cukup untuk 1 tahun. Otomatis diupload semua ya sudah beres Bapak Ibu ya. Itu kalau kita berpikir yang lain-lain. Baik, Mas Sewu, saya kira itu dulu ya yang ini cerita-cerita cerita-cerita untuk ngawurnya ya. Saya coba menjawab lagi pertanyaan Bu Rina ya, Mas Sewu. Apakah ada cara untuk mendeteksi bahwa mahasiswa mengutip dari AI seperti ini Pak untuk tugas-tugas mereka misalnya? Ada Bu ya. Ada. Salah satu caranya adalah menggunakan GPT Zero ya. Ibu jika masuk GPT Zero gitu aja ya. Nah, ini ada Bu ya namanya gpt0.me ya. Atau di sini ada zerogpt.com. Ini sudah mulai banyak ya. Sudah mulai ada beberapa yang menyediakan halaman-halaman yang dipakai ini ya. Membuat chat GPT Zero ini. Ya, kita coba pakai ya. Kita coba aja. Langsung kita coba saja. Ini tadi ini ya, ada sekian halaman sekian paragraf ini saya copy. Ini kan hasil yang dibuat oleh GPT, kita coba masukkan di sini ya. Kita lihat ini pinter-pinteran yang mana ini sekarang. Ya, oke. Ya, ternyata Chat GPT sudah mengupgrade cara penulisan mereka sehingga Chat GPT Zero tidak bisa membaca. Your text is human written. Ya. Ini sulit Bapak Ibu ya. Ini membuat jadi semuanya jadi apa namanya? Istilahnya pekerjaan kita menjadi lebih seru ya. Ya. Ini kita coba yang pakai di sini ya. Saya masukkan di sini, kemudian kita coba get result. I agree to get result ya. Saya coba pakai yang kedua. Ya, ya. Kesimpulannya Bapak Ibu, Chat GPT ini sudah melakukan upgrading. Kayaknya upgradingnya adalah tadi malam. Waktu server tidak bisa diakses itu dia lagi upgrading sehingga dia memperbaiki cara penulisan. Padahal Bapak Ibu dia bisa lihat bahwa saya menulis tidak menggunakan yang plus ya. Jadi tadi ada yang bertanya, Pak bisa di-share linknya yang plus? Ya, enggak usah. Karena yang ini aja sudah ternyata Chat GPT Zero tidak bisa mendeteksi ya. Minggu lalu itu masih bisa dideteksi Bapak Ibu. Tapi hari ini sudah tidak bisa dideteksi ya. Jadi seperti itu. Ini nah, kalau sekarang Bu Rina, terus bagaimana Pak? Ya sudah Bu, kita tidak usah melawan kemajuan zaman. Kita tidak usah melawan kemajuan zaman, tapi kita harus mengubah cara kita kemudian mengajar. Ini yang menjadi lebih penting buat kita lakukan. Oke. Cara kita mengajar itu harus kita ubah sekarang. Bisa jadi gini, kontrak kuliah kita belum ada apa-apa, ya. Kita tugas langsung aja pada mahasiswa, kita bagi kelompok segala macam, udah. Tugas mereka adalah mengisi yang kosong-kosong itu tadi menggunakan terserah mereka. Kita berikan topik, mereka harus bikin slide misalnya 30, 40 atau 50 slide. Saat pertanyaannya, saat diskusinya segala macam. Di kelas nanti kita tinggal diskusi aja. Yang membuat itu kita suruh ngomong, kita bagian yang kemudian menjadi semacam moderatornya, Bu. Oke, coba Pak, boleh di-share Pak Mardianto atau Bu Mardianto, mohon maaf mohon maaf kalau saya salah ya. Boleh Pak, bisa di-share untuk Cipit toolsnya Bapak. Oke, saya coba masukkan ya.
Kita coba masukkan AI text classifier. Ini ya. Kita coba aja, nggak apa-apa. AI text, oke. Ini bisa langsung? Hah? Nggak ada ya? Oh, ini hanya berita, Pak. Ini seingat saya, ini adalah yang menyediakan AI semua, Pak. Di mana Pak? Yang ini adalah tools-tools ini bercerita tentang menurut saya yang ini tadi ini tentang apa AI yang lain Pak. Ini nanti bisa dicoba Bapak Ibu bisa mencoba ini informasi lain ya ada yang membuat teks ya. Ini AI yang membuat teks. Ini yang dari teks ke image ya. Ada lagi yang teks ke video. Jadi kita naruh teksnya nanti dibuatkan videonya. Ada yang seperti itu ya. Ya memang ini sudah membuat percaturan dunia berubah ini. Mohon maaf. Di mana Pak ya? Mohon maaf, saya belum paham Pak. Oh ini, OpenAI ini kah? OpenAPI, oh, ini OpenAPI AI. Ini kan punyanya OpenAI sendiri. Monggo Pak Mardianda boleh langsung open mic Pak. Silakan Pak. Barangkali ingin menyampaikan langsung Pak, monggo. Ini kah? Oke, ini ya mungkin ya. AI text classifier, fine tune GP. Oke ya. Ini punyanya ini udah jeruk makan jeruk ini ya. Punyanya OpenAI sendiri. Oke, baik. Saya coba pastikan maaf. Saya pastikan aja lagi ya. Loh, kok nggak muncul di sini? Oh, harus ke sini lagi saya. Tidak, kok bisa hilang tadi? Oke, saya masukkan ke sini, kemudian kita submit. Oh, oke. The classifier consider the text to be likely AI generated. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ini platform yang bagus ini ya. Ini untuk kemudian baca. Ini Bu Rina sudah ketemu Bu Rina? Oke, itu Pak. Oke, baik. Saya masukkan di sini aja linknya ya. Silakan Bapak Ibu. Ini saya tulisi untuk ya pasti ya kalau OpenAI yang menulis dan kemudian ini kan jeruk makan jeruk tadi saya bilang untuk cek cek hasil chat GPT gitu ya, saya tulis begitu ya. Ini linknya di sini, monggo ya. Ini platform punyanya OpenAI sendiri. Mahasiswa kecewa melihat ini. Tidak Pak, ada cara lain Pak. Oke, saya ingin menunjukkan aja ya cara yang berbeda lagi Bapak Ibu, boleh ya? Nggak apa ya, kita kembangkan ya, karena ini kan tantangan demi tantangan nih. Kemarin ada satu orang teman dari, saya lupa dari mana nih, yang di pertemuan pertama di gelombang pertama setelah pelatihan beliau mau-WA saya. Jadi beliau mengatakan gini, Pak, daripada saya sibuk mencari mahasiswa saya yang pakai ChatGPT, saya akan manfaatkan ChatGPT sebagai senjata buat saya. Itu lebih baik katanya gitu. Ya, mohon maaf. Ya, saya bisa memaklumi. Oke, Bapak Ibu, saya coba mengenalkan sebuah alamat lagi ya, misalnya ini ya. 11 11 parafrase. Nah, saya karena nggak ngafalkan linknya sih ya, jadi saya taruh di sini aja. Ini ada 11. Apakah ada AI untuk mengubah teks menjadi video? Ada. Kalau Quillbot bahasa Inggris Pak Teguh, ini yang bahasa Indonesia Pak Teguh. Ini yang bisa untuk parafrase bahasa Indonesia Pak Teguh. Ini ada EditPad ya. Eh, Ini ada EditPad Pak, ada banyak sekali Pak. Ini macam-macam Pak. Ini saya coba satu buka aja ya EditPad. Saya coba di sini. Tadi pertanyaan siapa? Tadi oke. Ya. Oke, AI menjadi video ada Pak, tinggal dimasukkan aja Pak ya. AI for text text to video. Video. Ada ya, gini aja sudah ya. 9 best AI video generator Pak, text to video ada Pak. Jadi
Jangan khawatir, Pak. Jawabannya sudah ada. Ya. Oke, saya balik lagi ke sini parafrase tadi ya. Ini kan tadi sudah, ya. Saya akan coba masukkan ke sini. Maaf. Nah, ternyata nggak tercopy, Pak. Tulis. Nggak tercopy tadi. Aneh ya. Ini saya copy yang di sini, saya masukkan di parafrase. Ya, saya masukkan di parafrase. Word-nya kita ubah. Word-nya kita ubah ke dalam bahasa Indonesia. Ya, kita ubah dalam bahasa Indonesia. Loh. Ya, balik lagi berarti. Ya, kita masukkan lagi. Ini Indonesian. Kata-katanya ada 187 kata. Kita coba langsung Bapak Ibu ya, paraphrase it ya, I'm not robot. Sebentar, kita coba masuk sebentar, dia langsung bekerja. Udah, dia sudah membuat paraphrase. Jadi ini membuat kalimat baru ya, kalimat baru dengan penggunaan yang lain. Ya, sekarang kita coba lihat Bapak Ibu, apakah dia bisa dibaca oleh mana tadi? Ini ya. Nah, ini ya tadi ya. Kita coba kita paste di sini ya. Kita paste di sini terus kita submit. Apakah bisa dibaca? Oke, dia langsung tetap ngomong gini ya. Tetap bilang begitu ya. Tetap dibilang bahwa ini adalah consider the text is possibly AI generated ya. Oke. Coba sih. Iya, ya dia bisa langsung tetap dia bisa langsung seperti ini. Ini berarti lebih ya memang ya masih senjata. Tapi kalau kita pakai ChatGPT Zero bagaimana? Dengan kalimat yang baru tadi kita pakai ChatGPT Zero, ini bagaimana dengan ini tadi? Nah ya, dia bilang ternyata tetap ya, your text is likely to be written entirely by human. Ya, berarti tinggal apa namanya ini supaya ini AI text classifier-nya nggak dimasukkan. Monggo nanti ini teman-teman Pak Dimas, Pak Wardono untuk membuatkan bot ini Pak itu. Pak Jono bisa Mas ya bikinkan bot ini ya. AI text classifier-nya dibuatkan bot ya. Hah? API-nya ya, ini dibuatkan dulu nanti kan kita coba cari ya. Kalau sudah nanti kita buatkan ke dosen-dosen nanti supaya bisa diakses bahwa ini adalah cara untuk mengatasi ya. Termasuk juga nanti untuk dosen-dosen yang bikin buku terus mengajukan ke DIPP, bikin bukunya pakai ChatGPT nanti kita bisa cek langsung. Bisa cek langsung. Wah ini penonton kecewa. Apakah memang tidak bisa apa nih? Tidak ada mahasiswa pakai chat GPT, tapi Bapak Ibu dosen bisa menguji pemahaman mahasiswa di uji kelas. Oh, sudah banyak Pak, saya sudah ketemu Pak Mardianta. Tidak pemahaman tidak bisa dilakukan dalam beberapa menit benar, ya. Berbayar Pak, mungkin bisa diajukan anggarannya. Oh ya, ya Pak, ini sudah disampaikan ya. Mudah-mudahan ini kan ada beberapa ini yang dari DSID sudah hadir juga di sini Pak, sehingga nanti bisa disampaikan ke Direktur DSID nanti atau saya sendiri nanti yang nyampaikan ke beliau. Ini tadi sudah saya simpan, ya baik Bapak Ibu ya. Jadi ini Bapak Ibu bisa melakukan parafrase ya. Ini bisa dicek parafrasenya bisa dilakukan juga dengan menggunakan ini ada 11 website ya yang bisa parafrase tool Indonesia ya. Karena tidak semuanya bisa bahasa Indonesia ya. Kalau yang tadi saya bicara Jasper sampai sekarang Bapak Ibu ini belum mendukung bahasa Indonesia. Jadi Bapak Ibu harus setuju kalau pakai Jasper tadi Bapak Ibu pakai bahasa ini nggak ada bahasa Indonesianya Bapak Ibu ya tidak ada bahasa Indonesianya. Kopi AI ada bahasa Indonesianya nggak? Dibilang ada 25 language kita coba lihat ya Swedish Indonesia tidak ada betul ya? Tidak ada bahasa Indonesia ya. Jadi ini yang membuat jadi berat gitu ya. Yang jelas Bapak Ibu, Notion ada bahasa Indonesia ya. Notion saja bahasa Indonesia ya. Jadi monggo saja dicoba untuk kemudian di apa namanya dibikinkan semuanya, direnungkan begitu ya. Ada satu lagi kalau nggak salah yang bisa bahasa Indonesia ya. Tadi pagi saya coba lihat, tapi saya lupa juga webnya yang mana itu ya. Bukan. Wah, ini kok jadi lambat semua ya tiba-tiba ini. Ya lupa saya Bapak Ibu, ya mohon maaf ya. Ada satu website, ada satu web yang sudah pakai bahasa Indonesia dia ya, baru
beberapa hari yang lalu saya lihat web itu masih belum pakai bahasa Indonesia. Oh, Ing ini kalau nggak salah. Ing ini ya. Ing ini sudah punya ya, dia sudah pakai bahasa Indonesia kalau misalnya yang Ing ini tadi pagi. Beberapa hari yang lalu dia masih belum ada bahasa Indonesianya, ini sudah ada bahasa Indonesianya. Mana ya bahasa. Nah ini Pak Tovan tadi ya, ini ada CEO-nya Pak Tovan, sudah jelas ya, sudah beres. Di mana ya bahasanya ya? Resource, saya lupa ya di mana ya. Tapi ada Bapak, tadi saya coba lihat itu ada bahwa dia ini ada di 25 language, 20 language ya. Ing support get better, lupa saya di mana ya. Saya seingat saya ada kok dia sudah ada yang pakai bahasa Indonesia, lupa saya. Nanti kalau sudah ketemu nanti saya sampaikan lagi ke Bapak Ibu sekalian kalau memungkinkan. Oke, baik. Kita sudah sampai di 10.36. Kita tidak terasa Bapak Ibu, kita sudah diskusi selama 1,5 jam ini ya. Diskusinya lebih banyak saya yang ngomong ini. Baik, saya persilakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mungkin mau mendiskusikan sesuatu, saya persilahkan. Barangkali ada yang mau menyampaikan unek-unek atau mungkin sesuatu yang lain barangkali ya. Ini karena saya lihat di sini ada banyak apa namanya penjaga-penjaga digital di penjaga-penjaga digital di UNER ini muncul semua ini, hadir semua ini banyak. Monggo, saya persilakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau menyampaikan sesuatu, saya persilahkan. Atau mungkin menanyakan yang tadi sesuatu, mungkin ada yang terlewat atau apa, monggo saya bebas aja, saya persilakan Bapak Ibu, monggo. Ini share-nya kemana? Stop share. Yeah. Monggo Bapak. Ya, yang jelas Bapak Ibu, apapun yang terjadi, jadi kita bisa memanfaatkan ini untuk terutama untuk pembelajaran kita, memperkaya pembelajaran kita, kemudian juga untuk dalam rangka untuk memancing supaya mahasiswa bisa lebih banyak berdiskusi, ya. Kita harus mulai seperti itu. Di kelas saya sih alhamdulillah sudah mulai berubah. Saya biasanya masuk kelas itu ya hampir tidak pernah bawa laptop juga nggak pernah ya, saya cuma bawa HP aja biasanya masuk langsung. Ya, pertanyaan saya adalah apa yang akan kita diskusikan hari ini? Begitu biasanya saya kalau masuk kelas. Tapi monggo, barangkali ada yang punya pengalaman-pengalaman lain atau ingin disampaikan, sharing di sini, saya persilakan Bapak Ibu. Kita masih punya waktu 1,5 jam ke depan. Ya. Sambil saya coba melihat lagi yang mana yang kemarin ada bahasa Indonesianya itu. Monggo Bapak Ibu, saya persilakan. Dr. Nus, barangkali dari disampaikan Dr. Nus. Oke, daripada kosong nggak ngomong sekali. Siap, matur nuwun, monggo. Oke, matur nuwun. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi semua, salam sehat. Dr. Farid, ada Pak Sule, lama sudah tidak ketemu saya. Dan banyak sejawat yang lain. Nah, artinya kan apa yang disampaikan Dr. Farid ini sesuatu yang ya jalannya sudah, jadi memang masanya, eranya gitu ya. Sehingga mau tidak mau ya kita yang berkecimpung di dunia akademik pendidikan itu juga harus berubah. Bagaimana pendekatan kita untuk memberikan pelajaran atau pengetahuan pada siswa kita juga ya ikut berubah. Karena kalau kita menggunakan pendekatan-pendekatan yang lama yang lalu ya semuanya memang sudah berubah. Jadi memang ya zaman sekarang peralatan itu berkembang sedemikian rupa, bahkan hampir sebagian besar itu menggantikan kemampuan kita yang dulu untuk membuat konten tadi itu disampaikan Dr. Farid, kemudian tugas-tugas itu juga dulu kita kerjakan, sekarang dalam beberapa klik saja sudah jadi, artinya kan menggantikan banyak kegiatan-kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya shifting istilahnya gitu ya, semuanya berubah dan berpindah di satu gadget itu. Nah sehingga ya pendekatan kita untuk memanfaatkan itu semua. Jadi kalau kita mau kuat-kuatan berperang dengan itu serasa tidak bisa. Jadi bagaimana kita mensiasati memanfaatkan itu untuk ya supaya mahasiswa kita punya pengetahuan dengan memanfaatkan itu juga ke depan. Ya saya ingatkan tetap pada
dunia pendidikan yang kami ampuh, terutama di kedokteran hewan itu kan dia harus bisa menganalisa. Tidak semuanya bisa dilakukan oleh mesin. Gitu ya. Jadi dia menghadapi satu kasus penyakit begitu pada hewan tadi itu. Nah itu butuh pengetahuan-pengetahuan yang mesin tidak bisa sebetulnya. Untuk interpretasi hasil saja pemeriksaan darah itu juga tidak bisa dilakukan. Sehingga dia juga harus punya pengetahuan yang cukup di dalam benaknya tadi itu untuk bisa diimplementasikan itu. Alat-alat tadi itu hanya membantu saja. Jadi kita upayakan begitu. Jadi kita tidak bisa untuk melawan arus perkembangan zaman yang sekarang memang sudah masanya begitu. Ya. Belum ini lagi belum di apa namanya era yang lebih maju lagi. Ini kan masih ke apa 4.0 ini kan, yang nanti 5.0 itu akan lebih serem lagi itu nanti kira-kira begitu. Tinggal ngomong saja semuanya sudah ada. Kira-kira kan demikian. Mungkin itu ya Pak Farid. Jadi nanti banyak hal-hal yang dulu artinya kita pendekatan ngasih tugas, misalkan tadi itu bikin paper apa itu sekarang sudah lewat semua. Artinya dengan cara yang lain kita akan memberikan mereka cara belajar begitu dengan manfaatkan ini semua lah. Jadi ya kita harus pinter-pinternya untuk mensiasati perkembangan zaman tadi itu untuk memberi bekal pengetahuan pada siswa kita tadi. Mungkin itu, Farid. Nggih, matur nuwun sangat Pak Dr. Nus atas masukannya. Ya betul Bapak Ibu. Jadi memang ini sesuatu yang memang sulit kita hindari gitu ya, mau nggak mau memang sudah pasti akan kita hadapi gitu ya, cepat atau lambat. Dan ini kita sudah bukan lagi cepat atau lambat, saat ini sudah masuk gitu ya, sudah masuk ini. Nggih. Kalau ditemukan apa yang dilakukan oleh AI, tentunya juga dengan tugas mandiri melalui jurnal lain dan oke, masih banyak. Baik. Terima kasih. Artinya kita tidak akan menghalangi Pak ya, karena nggak mungkin ya. Ini juga ada, baru saja saya juga menerima informasi begitu bahwa ada namanya schoolhacks.ai, ada schoolhack.ai. Itu AI yang khusus dia memang mengerjakan tugas-tugas. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu melihat bahwa kan ada website Bapak Ibu ya yang bisa membeli tugas. Jadi membeli tugas di situ ya. Jadi ada orang yang kalau Bapak Ibu mau itu bisa ya, dia meminta dia masukkan tugasnya. Jadi di situ ada yang tadi dan segala macam ada. Memang ini secara etik nggak layak ya. Tapi ada yang seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi dia yang lakukan manusia, tapi di tempat lain, di waktu yang lain, tapi atas nama ke sana gitu. Jadi seperti kalau kita itu kan ada tukang membuat skripsi, tukang membuat tesis, begitu ya. Nah ini ada tukangnya tapi berbasis pada online, tidak ketemu langsung orangnya, begitu ya. Itu juga sudah terjadi Bapak Ibu. Ya. Nah ini monggo, ini yang kemudian harus kita bersama-sama menyikapi begitu ya. Menyikapi, saya mohon maaf Bapak Ibu kalau mungkin saya tadi cepat sekali mungkin ya, mohon maaf. Karena saya juga bingung ya kalau lambat-lambat. Monggo. Ada yang lain barangkali Bapak Ibu tadi sudah sudah barangkali ada yang punya pengalaman lain atau mungkin ada yang sesuatu yang mau didiskusikan di sini. Saya persilakan Bapak Ibu. Mungkin kita masih ada waktu. Kalau memang tidak ada ya saya sudah secara materi sudah cukup ya. Saya nggak usah pakai teori macam-macam kalau AI ini karena memang saya cuma untuk menggambarkan aja bahwa AI bisa dipakai seperti ini, tinggal bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkannya begitu. Oke. Monggo, barangkali masih ada yang mau diskusi sesuatu Bapak Ibu? Monggo. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun waktunya diberikan kepada kami untuk sedikit menyampaikan terima kasih. Terima kasih sekali karena ini memang benar-benar baru bagi saya. Saya baru mengetahui, memang diawali dari rasa ingin tahu saya apa sih sebenarnya artificial intelligence itu. Nah ternyata artificial intelligence ini memberikan jawaban bahwa ternyata kalau kita ingin buat sesuatu yang terkait dengan menulis PowerPoint ilmiah itu lebih mudah. Jadi saya terpikirkan juga bagaimana caranya kalau saya membuat buku dengan menggunakan ini. Yang pertama,
Kemudian yang kedua, saya terpikirkan juga bagaimana kalau saya menulis artikel ilmiah dengan menggunakan ini. Kemudian saya sudah mencoba, ini saya langsung mencoba menggunakan materi-materi yang saya kuasai. Karena saya suka PCR, saya ngecek PCR. Kemudian materi-materi yang barangkali saya menulis artikel. Ternyata setelah saya coba menggunakan keyword-keyword yang agak detail, juga memberikan jawaban yang detail. Cuman setelah saya coba-coba ini, tapi nggak tahu mungkin Dr. Farid mungkin lebih berpengalaman dalam menggunakannya. Jadi saya coba, misalnya, Boleh di-share? boleh, enggak boleh, sebentar saya. Tapi saya masih menggunakan ini saja sih sebenarnya, menggunakan yang apa tadi, yang chat aja. Jadi chat itu saya copy, saya paste, kemudian saya masukkan ke Word. Jadi saya ada bikin PCR itu ketemu 11 halaman sudah jadi. cuman itu memang masih sepertinya general sekali, jadi nggak bisa yang ini. Terus kemudian saya coba tadi juga, bentar, yang coba materi ke materi nggih. Nah, ini saya coba tadi karena saya mau menulis artikel saya di PubMed, artikel saya tentang riset. Jadi ini saya coba bagaimana cara ini sebentar. How to detect, ini kan karena penelitian saya ya. Mage once in lung cancer. Kemudian apalagi ya? Dijawab juga sih sama dia, pinter juga ini. Kemudian tapi masih saya merasa bahwa penggunaan ini itu bisa kita gunakan sebagai sumber inspirasi kalau menurut saya. Kita nggak bisa menulis dari ini, kita nggak bisa menulis artikel langsung dari melihat ini, kemudian kita pastekan di Word, kemudian langsung kita submit dan sebagainya, tidak bisa saya rasa. Tetap membutuhkan kita sebagai otak pemberian yang maha kuasa, untuk memerlukan itu. Tapi kita paling tidak bisa jadi sumber inspirasi. Misalnya ketika saya buntu, bagaimana perannya gen yang saya tuju ini dalam pemeriksaan gitu. Terus kemudian ada ide di sini, dia dijawab sama dia. Oh, perannya seperti ini gitu kan. Nah, kalau dijawab seperti itu, akhirnya jadi muncul ide, oh berarti nanti saya akan mentelusuri artikel atau sumber referensi tentang bla bla bla, sehingga saya bisa, kebuntuan saya tadi bisa terbuka karena bantuan ini. Mungkin gitu. Terus. Sama sekali. Terima kasih banyak. Ini sharingnya. Oh ya, suaranya mungkin dimatikan supaya enggak. Bentar. Iya, terima kasih banyak masukannya Bu. Ini memang begitu, ya memang saya kemarin juga menggunakan itu yang tadi saya nulis segala macam itu iseng memang ya, tidak saya gunakan apa-apa, memang hanya sekedar untuk mencoba menguji webnya gitu. Tapi memang benar yang paling penting itu adalah bagaimana kita menginspirasi kalau kita lagi kita lagi stuck dan segala macam, ini memang bisa ya, apalagi dia bisa terutama terutama untuk bisa membangun outline, membangun kisi-kisi apa yang kemudian harus kita siapkan ya. Kadang-kadang kalau kita diminta cepat-cepat itu kan nggak bisa kita lakukan dengan cepat begitu ya, atau mungkin kita juga terbiasa mengembangkannya secara apa istilahnya ya, selama ini ya berdasarkan pengalaman kita begitu ya, kita membuatnya berdasarkan pengalaman kita, mungkin bukan yang terbaik karena itu adalah pengalaman kita secara pribadi begitu yang kita tuliskan di dalam slide kita. Nah tapi kalau kita buat seperti ini akan menjadi lebih runtut begitu, maksudnya lebih runtut, tetapi ini sebagai outline-nya aja, nanti isinya itu kita isi dengan apa-apa yang kemudian menjadi pengalaman kita. Yang jelas Bapak Ibu, untuk tugas memang lebih bagus kalau tugas itu sifatnya adalah diskusi gitu ya, atau tugasnya ada tapi kemudian tetap didiskusikan gitu ya, untuk kemudian didiskusikan di dalam kelas gitu. Kita bisa melakukan acak sekaligus langsung, coba kamu ceritakan apa yang kemudian tugasmu kemarin, cerita. Nah kalau kemudian mereka nggak bisa menceritakan ya berarti kan mereka ngambil dari ChatGPT kan gitu aja ya. Tapi kalau mereka bisa menceritakan sendiri berarti mereka benar-benar mencari inspirasi, walaupun mungkin mereka tetap pakai ChatGPT, tapi mereka berusaha untuk memahami apa yang kemudian mereka inginkan begitu. Ya. Tetapi Bapak Ibu, menurut saya sebenarnya ChatGPT ini ada sangat luar biasanya, Pak. Kita bisa melengkapi RPP kita, melengkapi GPP SAP yang sudah bertahun-tahun mungkin masih ada yang kosong. Menurut saya, ya, ini karena saya lihat kami lihat yang di IPB ini Mas ya, kita lihat bahwa banyak sekali teman-teman kalau
yang mata kuliah ternyata SAP GPPP-nya itu masih kosong begitu. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu bisa bisa kemudian buatnya di sana, bisa Bapak Ibu ya. Coba kita coba lagi ya. Saya mencoba untuk ini mana? Ini kecil aja, terus kemudian saya pindah ke ini ya. Kita pindah ke chat GPT kita lagi ya. Kita pakai new chat aja. Misalnya di sini adalah buatlah SAP untuk mata kuliah, misalnya aja lah toksikologi lingkungan gitu ya, toksikologi lingkungan ya, untuk 14 kali tatap muka. Nah, coba kita coba Bapak Ibu ya. Saya mohon maaf, klarifikasi dulu. Dia minta oh ya ya. Oke, dia minta tanya dulu ya. Dia SAP ini adalah silabus rancangan pembelajaran. Jika iya, saya dapat membuatkan SAP. Kita tinggal tulis saja. Iya, gitu aja. Kita tulis iya. Nah, baik, berikut adalah contoh SAP dia langsung bikinkan ya. Ya. Nah, SKS 3 dibilang ya, semester genap di jalur pembelajaran. Nah, ini kan sangat memudahkan kita Bapak Ibu ya. Jadi daripada kosong maka buatlah dengan menggunakan ini gitu ya. Ya, karena toh ini kan tetap global, global ya, ini enak aja sudah ya materi pokoknya seperti itu ya. Ya. Dan dia bisa untuk ini ada, dia bisa konsep dasar teknologi lingkungan 2 tatap muka ya, lebih 3 SKS. Tapi dia benar di sini Bapak Ibu bahwa mata kuliah toksikologi lingkungan di FKM ini 3 SKS. Oke ya, jadi seperti itu dia bisa membuatkan ya dengan baik seperti ini, ya mungkin juga bisa juga membantu kita untuk agar bagaimana 14 kali tatap muka materi yang kita bangun untuk mahasiswa kita itu benar-benar apa ya, sesuai dengan zaman begitu misalnya begitu ya. Ini ada penilaian. Oh, ini ada strategi pembelajaran, ada penilaian, ada referensi juga malahan ya. Oke. Nah, ini berhenti Bapak Ibu ya, bisa kita lihat berhenti, kita tinggal minta aja lanjutkan. Itu aja ya. Ya, benar-benar ini ngalah-ngalahi asisten. Mungkin beberapa teman yang sekarang ini masih punya asisten untuk menulis proposal dan segala macam. Nah, ini mungkin sudah ini disruptor ya. Ada pekerjaan yang hilang ini gitu ya. Nah, ini contoh yang sudah lumayan Bapak Ibu ya. Lumayan baik ya, materi pokok ini ada 1 2 3 4 5 dia bikinnya ya. Kita bisa minta misalnya ya, kembangkan materi pokoknya gitu ya. Kembangkan materi pokok menjadi 14 kali tatap muka. Ini ceritanya ngeyel Bapak Ibu. Nah, dia bisa ya. Nah, ini dia tetap menjalankan sesuai dengan apa yang kita minta. Belum malah ini sampai dikembangkan, ternyata maksud saya dikembangkan itu ternyata dia sampai sub-subnya ini. Oke. Jadi ini supaya agar GPPP SAP yang sedang kita selama ini itu jangan kosong lagi Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini mempermudah bagaimana kita bisa mengerjakan yang tugas-tugas apa ya, tugas-tugas rutin kita menjadi lebih nyaman begitu ya, sehingga kita bisa fokus untuk mengembangkan oh dia singkat-singkat ini semuanya jadi 2 tatap muka, 2 tatap muka. Ya, ya cepat selesai ya kalau sudah tatap muka. Iya, ini sebagian diminta 2 tatap muka sama dia ya. Oke. Ya, tapi sudah sangat luar biasa Bapak Ibu. Oke. Seperti ini yang mungkin nanti bisa Bapak Ibu kembangkan lagi ya, tinggal nanti capaiannya segala macam ya. Iya, oh ini kan ada yang terpotong Bapak Ibu ya, tinggal kita tuliskan lanjutkan. Jadi kalau ada yang terpotong-terpotong itu langsung aja tulis lanjutkan. Nanti dia akan lanjutkan lagi insya Allah. Insya Allah saya bilang. Oke, sebenarnya ini pembelajaran. Masih lanjut ya, pembelajaran gitu ya. Jadi kan dia yang lanjutin benar-benar. Baik, ya.
Jadi ini Bapak Ibu yang bisa mungkin saya sampaikan begitu ya, beberapa hal yang mungkin bisa dimanfaatkan gitu ya, agar kita mungkin bisa lebih fokus untuk mungkin mengembangkan atau lebih fokus untuk apa ya, fokus untuk lebih mendampingi mahasiswa, fokus untuk lebih untuk pengajarannya, sedangkan untuk yang bagian-bagian apa ya, bagian-bagian rutin yang kadang-kadang malah justru menyita waktu kita, ini bisa kita bisa cut di sini mungkin begitu. Iya, ya. Jadi mungkin setelah ini kami harap tidak ada lagi tidak ada lagi apa namanya mata kuliah apa GPPP, SAP atau RPL begitu ya. Monggo lah namanya apa ini saya tadi contohkan yang paling cepat di kepala saya SAP begitu ya. Nah, nanti mungkin namanya jadi RPL, monggo. Nanti bisa diminta masing-masing Bapak Ibu bisa untuk mengembangkan lebih jauh seperti itu. Ya. Ini sangat luar biasa ini rincian materinya dibuat sama dia. Oke. Jadi seperti itu ya. Monggo Bapak Ibu, barangkali masih ada yang mau didiskusikan. Silakan, saya persilakan Bapak Ibu. Nanti kita sudah mulai dari awal dari tentang hanya untuk apa namanya hanya untuk membuat hanya sekedar untuk apa namanya men-challenge mulai dari tom.up ya yang sebenarnya mengambil dari ChatGPT, terus kemudian kita sudah berkembang sampai dengan membuat contoh-contoh ya mulai dari awalnya membuat pertanyaan biasa sampai kemudian ini masih belum selesai dia nulis terus. Iya. Saya pertanyaan-pertanyaan yang normal begitu ya sampai membuat proposal pengabdian masyarakat tadi saya contohkan, kemudian sampai ini tadi membuat SAP ya yang belum selesai juga dia nulis sampai sekarang ya sampai 14 kali tatap muka. Iya. Oke, ya ini sangat luar biasa ini ya. Kalau dari saya lihat sekilas ini sudah memenuhi kebutuhan ini sudah. Oke. Jadi seperti itu saya kira Bapak Ibu sekalian apa yang ini ada pertanyaan lagi? Izin mohon rekaman Zoom ini bisa di-share Pak karena pembahasannya menarik dan sangat bermanfaat. Oke, insya Allah nanti Pak Sulih ya. Oke, monggo. Nanti yang penting Bapak Ibu apa namanya mengisi aja daftar hadir hari ini sehingga nanti kami bisa apa namanya selain daftar hadir ini adalah untuk kebutuhan sertifikat nanti yang kita akan buatkan. Sertifikatnya online aja ya nanti download masing-masing ya. Di masing-masing juga nanti terus kemudian setelah itu insya Allah kita lanjutkan dengan kita akan share diskusi pagi hari ini ya. Saya bilang diskusi aja lah. Kalau sebut pemaparan kan nggak ada yang saya paparkan hari ini sebenarnya. Kita hanya diskusi aja, hanya bermain-main aja, tapi membuat sesuatu yang mungkin bisa dimanfaatkan dalam. Oh ya ini ada pertanyaan Pak Sulih. Apakah link presensi hanya khusus untuk pendaftar ya? Oh, tidak Pak, monggo silakan. Yang hadir hari ini silakan untuk langsung presensi aja. Kita santai aja lah ya. Saya mohon izin nanti Bapak Ibu ini sertifikat untuk Erlangga ya. Hanya untuk Sivitas Akademi di Universitas Erlangga ya, mohon maaf ya. Wah ini ditunggu sesi berikutnya Pak. Ini seru ini. Kok saya coba tidak bisa, Pak. Ini pakai harus pakai email UNER. Enggak ya. Nggih, monggo Bapak Ibu silakan di-share mungkin bisa di-share di email masing-masing sesuai daftar hadir. Oh, iya. Ya nanti insya Allah begitu Bapak Ibu. Iya. Mohon izin Pak Farid, Dr. Ya, Farid. monggo silakan Bapak. Oke, matur nuwun paparannya Pak Dr. Farid untuk AI ini. Tadi saya sedikit kelewatan Pak Farid tentang yang copy.ai ya. Nggih, Pak. Itu untuk melihat citasi itu mungkin bisa dijelaskan sedikit. Saya tadi kelewat soalnya ada biasa kan tugas saya jadi kelewat tadi benar-benar kelewat. Mungkin bisa dipaparkan sedikit itu untuk citasi ya kalau nggak salah ya copy.ai itu bisa lihat citasi juga itu. Iya. Baik, Dr. Dimas. Iya, mohon maaf. Tadi memang saya sebenarnya belum menunjukkan apa-apa, Pak, karena memang saya belum apa namanya, saya kemarin sudah mencoba login, tetapi ternyata yang fasilitas untuk yang ke citasi dari Copy AI
ini KPI Pak, ini yang sudah saya coba masuk kemarin ya. Ini bisa disampaikan dia ini cukup lengkap, cukup banyak project dan segala macam dia sudah lengkap Pak. Nanti juga ada yang bagian yang website copy segala macam ya. Nanti ada invite team member tadi yang saya sampaikan ya bahwa ini menarik sebenarnya dan dia pakai bahasa Indonesia. Kok ide? Enggak ya? Ya, dia bisa ini kayaknya, tapi dia minta upgrade to Pro ya. Ya, jadi yang citasi itu kemarin ternyata saya lihat hanya bisa untuk Pro, dokter apa namanya, dokter Dimas ya. Iya. Saya minta maaf sehingga saya belum karena saya belum memasuki Pro di sini Pak, jadi saya belum bisa masuk. Mungkin next next time mungkin kalau nanti sudah karena ini cukup besar Pak. Kemarin saya cukup banyak untuk apa saya masuk saya ambil untuk akun Pro di ChatGPT dan juga di Ghostwriter tadi, ya. Tapi ini menarik, KPI ini sangat menarik. Kalau nggak salah di bagian ininya Pak, KPI ini ada kalau itu ada semacam ini tutorial ya di tutorial. Nanti dokter bisa lihat di sini di tutorialnya. Di sini kalau saya tidak salah itu ada di bagian untuk yang akademik dia bisa memasukkan citasi Pak. Di situ ya. Saya mohon maaf saya belum apa namanya belum mencoba secara langsung begitu ya. Nanti Bapak nanti bisa coba-coba di sini sehingga saya kemarin ketika ngelihat dia mencontohkan langsung dia memakai citasi Pak. Begitu. Ngaten Dokter Dimas nggih, ngapunten. Nggih. Matur nuwun Dokter Farid, matur nuwun Sami-sami, nanti saya nggih. coba. Nggih. Monggo. Nggih. Nanti boleh kabar-kabar Dok. Kalau misalnya Siap. ada sesuatu yang baru saya dengan senang hati ya. Karena Siap. ini sebenarnya kan metode sharing gitu nggih. Ya mungkin saya agak sedikit lebih mendahului Bapak Ibu gitu aja. Bukan karena saya ini bukan ya, tapi karena saya memang tugas saya sebagai koordinator inovasi pembelajaran ya mencoba untuk memberikan inovasi-inovasi yang mungkin bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran. Maka karena itulah selain menjadi tugas kami untuk mengenerate 12 workshop ya Pak Sarli, 12 workshop ya. Jadi ya kemarin bingung cari judul AI aja kita masukkan dulu begitu nggih. Ngapunten. Siap. Terima kasih. Sami matur nuwun masukannya. Ada lagi Bapak Ibu mungkin ini sudah 7 ini ada Pak apa ya? Oh terima kasih ya. Baik, oke, ya. Terima kasih kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, juga atas partisipasi di pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pagi hari ini bisa memberikan manfaat buat kita semua dan juga semakin mengibarkan bendera Universitas Airlangga begitu ya, sebagai universitas yang terdepan di dalam masalah pembelajaran ya. Dan hari ini kita sudah diskusikan beberapa tools yang mungkin akan sangat bermanfaat ya dalam rangka untuk supaya kita tidak stuck dan juga untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang tertunda ya seperti misalnya di GBB, di SAP ya, CPL, RPL dan seterusnya itu Bapak Ibu barangkali bisa dikembangkan lebih baik lagi ya dengan bantuan menggunakan aplikasi ChatGPT ini. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan semuanya bermanfaat buat kita semua. Mohon izin Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan kita pagi hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Farid. Terima kasih Pak Farid. Sami-sami. Terima kasih Pak Farid. Sami-sami. Oke. Mohon izin saya alih ya.